Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik di rumah, tahu tidak kenapa hari ini Kak Dewi dan Kak Femi berpakaian rapi seperti ini? Ya, karena walaupun kita beribadah online di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan kita harus tetap semangat. Hari ini untuk memulai ibadah kita, mari adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tetapi kami tetap bersyukur dan bersukacita untuk apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dari awal sampai berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan kami sudah siap untuk beribadah. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Untuk itu, masih tetap dalam posisi berdiri, kita nyanyikan satu lagu lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan yang adik-adik telah kumpulkan, adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada orang tua kalian untuk dibawa ke gereja. Untuk itu, mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu Bapa Ku Datang Padamu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah apa yang telah kami kumpulkan tadi, semuanya itu dapat berguna bagi pelayanan di sekolah minggu kami. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, mari tetap Engkau berkati. Inilah doa kami Tuhan, Kau sambut sempurnakan, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik-adik, sekarang Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan suaranya melalui cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kita duduk dengan manis, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami mulai dari awal sampai pertengahan ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan cerita Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Adik-adik di rumah yang belum bisa membaca boleh minta tolong kepada kakaknya atau orang tuanya untuk dibacakan. Tema cerita kita hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Tapi sebelum kakak bercerita tentang cerita Alkitab kita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah tidak melihat mamanya melakukan banyak sekali pekerjaan dan sangat sibuk? Mulai dari menyapu, mengepel, melipat baju, mencuci, memasak, dan merapikan tempat tidur. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan untuk membantu mamanya meringankan pekerjaannya itu? Sambil jawabannya difikirkan, mari kita mendengar cerita dan kita belajar dari tokoh yang juga sibuk mengurusi pekerjaan bagi banyak orang. Orang itu adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kira-kira adik-adik di rumah ini masih ingat tidak siapa orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Dia adalah Bapak Musa. Bapak Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Bapak Musa memimpin banyak sekali orang-orang Israel. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan 27, setiap hari ada banyak sekali orang-orang Israel yang datang kepada Bapak Musa untuk minta tolong sama Bapak Musa diselesaikan masalahnya. Akhirnya, karena Bapak Musa ini satu-satunya pemimpin bangsa Israel pada saat itu, Bapak Musa sendirian yang menolong mereka. Bapak Musa duduk, mendengarkan dan menyelesaikan setiap permasalahan di diri orang-orang Israel ini mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Karena pekerjaan itu Bapak Musa juga menjadi sangat kelelahan. Pada hari itu, saat Bapak Musa dan orang-orang Israel ini berkemah di padang gurun dan Bapak Musa sedang melakukan pekerjaannya, Bapak Yitro datang kepada Bapak Musa dan bertanya, "Musa, kamu kelihatan sangat kecapean." Bapak Musa menjawab, "Ya, karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan." Karena Bapak Yitro ini peduli kepada Bapak Musa, akhirnya Bapak Yitro menasehati Bapak Musa, katanya, "Musa, coba kamu pikirkan, pekerjaanmu ini terlalu berat dan orang-orang Israel yang menunggu giliran juga akan merasa bosan. Oleh karena itu, kamu tidak bisa lagi bekerja sendirian. Kamu harus bekerja bersama orang lain. Maka sebaiknya kamu mencari orang-orang yang bisa membantu kamu menyelesaikan sebagian tugasmu." Mendengar nasihat Bapak Yitro ini, Bapak Musa menjadi ragu. Apakah ada orang-orang Israel yang bisa membantu Bapak Musa melakukan setiap tugas yang biasanya Bapak Musa kerjakan? Melihat keraguan dari Bapak Musa ini, Bapak Yitro kembali menasehati Bapak Musa. Katanya seperti ini, "Orang-orang Israel itu memang belum bisa, tapi kamu bisa mengajarkan mereka melakukan setiap tugas yang biasanya kamu kerjakan. Yang penting, orang-orang itu mau belajar, jujur, dapat dipercaya, dan takut akan Tuhan." Akhirnya Bapak Musa mendengarkan nasihat dari Bapak Yitro. Bapak Musa memilih beberapa orang dari orang-orang Israel ini untuk diajari, dibagikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka untuk membantu Bapak Musa menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, tugas-tugasnya ini Bapak Musa tidak terlalu berat lagi untuk dikerjakan. Sama seperti adik-adik di rumah, kalau misalnya adik-adik melihat mamanya yang sangat sibuk melakukan banyak sekali pekerjaan, adik-adik bisa membantu mamanya dengan yang misalnya merapikan tempat tidur, atau kalau misalnya ada adik-adik yang sudah bisa menyapu, bisa dibantu dengan menyapu. Kalau misalnya
adik-adik belum bisa menyapu, adik-adik di rumah bisa bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan rumah. Karena itu, dari pelajaran kita hari ini, adik-adik di rumah dan kakak kita sama-sama belajar bagaimana untuk peduli dan siap bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan semua orang. Itulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Melalui cerita firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua untuk taat memperdulikan orang lain. Contohnya, di saat orang-orang di sekitar kita sedang dalam kesusahan, kita mau menolong dan membantu mereka. Sekarang kita akan menyanyikan lagu TAAT, Taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang, lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih serta senantiasa bersuka cita karena hari ini kami boleh kembali beribadah, boleh bernyanyi, boleh berdoa, dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu peduli dan siap bertanggung jawab untuk membantu semua orang. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan sertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, dan menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terasa ibadah kita hari ini hampir selesai. Penyampaian buat adik-adik di rumah seperti minggu lalu, adik-adik mengirimkan video ayat hafalan adik-adik kepada kakak-kakak pengasuh kalian di dapur masing-masing. Kita tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Aku Diberkati. Sampai jumpa adik-adik.